Teteh yakin izinnya nggak bakal dipersulit asal dokumennya lancar. Jawab Teh Neneng. Makanya Teh, besok Seli datang kita rapatin bersama. Dengar-dengar Rian mau bawa orang baru ke sini, Kardi namanya. Nanti bisa jadi ikut rapat bareng Rian, ucap Roy lagi. Mereka sama-sama pergi ke rumah Kiai Basri untuk mengabarkan keberadaan Barong tadi. Kamu yakin Pak? Tanya Abah Haji. Yakin Mbak Basri. Barong memang ada di situ. Nanti malam kalau memang sudah confirm kita ke sana, ucap Dharma. Tapi hati-hati, bukan anak buah Pak Dharma saja, tapi anak buah kamu Roy juga hati-hati. Ingat nasihat saya kemarin. Cari tahu dulu apa alasan dia mau menyerang kemari. Jangan main tendang, ucap Pak Kiai. Insya Allah Kiai. Ya sudah, saya doakan biar cepat ketangkap. Langsung antar ke polisi. Siap Pak Kiai. Kemudian tak lama Ustadz Boim datang. Disusul Ustadz Arif, Fian, dan Junet. Para tamu yang datang sudah pulang karena merasa tenang Abah Basri tidak kenapa-napa setelah kejadian kemarin. Ustadz Boim mengambil satu kertas. Ia mulai menulis dan mencoret-coret menjelaskan daerah sana karena ia yang paling hafal. Di sana seperti benteng. Di depannya ada gerbang. Aneh kan? Kampung kok ada yang ngejaga yang jaga? Kayak perang. Bahkan yang saya tahu selama mengajar silat di majelis sana ada oknum dari tentara ikut jaga. Tapi mereka jaganya pintar. Bukan pos ataupun tempat khusus, melainkan warung. Warung itu dipakai nongkrong selalu ramai sebagai tempat mabuk-mabukan. Di situ orang yang menjaga warung itu berpura-pura main. Tapi kalau diperhatikan mereka main shift. Mereka gantian berjaga karena ada bandar di sana. Juga mafia-mafia tukang pukul khusus. Mungkin Barong ini termasuk, ucap Boy jelas. Karena ia tahu dan hafal betul daerah situ. Mereka ini yang memalaki pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha di daerah itu. Semacam jawara. Dipotong oleh Dharma. Mereka bukan stat. Kalau jagoan jawara sesungguhnya saya pasti tahu. Mereka cuma orang-orang berbuat onar. Jawara yang saya kenal sudah tenang hidupnya karena sudah berkeluarga. Ucap Dharma yang memang seorang jawara asli itu. Itu dia Pak. Kalau seandainya jagoan-jagoan kampung ini mau turun, selesai mereka sebenarnya. Tapi karena sudah berkeluarga, asal tidak mengganggu mereka. Mereka cuek, ucap Boim lagi. Perlu turun tangan Pak Dharma supaya mereka bergerak. Dharma mengusap kumisnya. Itu bisa diatur. Saya tinggal silaturahmi ke sana, paguyuban bisa bersatu lagi, ucap Dharma. Ustadz Boy melanjutkan lagi. Nah, sebelah sini nggak jauh dari gerbang, ada jalan kecil yang bisa kita pakai buat masuk ke sana diam-diam. Memang jalannya hutan lebat, tapi ini satu-satunya jalan agar kita tak ketahuan menangkap Barong, ucap Ustadz Boy. Oke, saya mau siapin anak buah dulu. Roy, bilang Gani kita berangkat malam ini dan Ustadz Arif, Ujang, Fian, dan Junet demi keamanan jangan ikut. Kecuali Boim yang tahu daerah sana, jelas Dharma lagi. Mereka semua setuju. Hati-hati dan ingat nasihat saya semalam, balas Abah Haji lagi karena khawatir terjadi bentrokan di sana. Mereka semua pulang dan mempersiapkan untuk nanti malam. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Ya, Dharma sempat kaki Abah Haji meminta doa serta meminta maaf bila beberapa kali ia lengah dan kecolongan penyerangan sebagai keamanan pesantren. Ia langsung mengangkat Dharma dan bilang tak usah dipikirkan karena itu hal yang terjadi ke siapa saja. Roy berbicara via telepon dengan Gani agar bersiap nanti malam. Semua anak-anak proyek girang mendengarnya karena mau urusan ini cepat selesai, mereka mau aman kerja di sini. Saat Roy baru saja keluar pintu rumah Pak Kiai, ia pun dipanggil. Royhan, ke sini. Abah Basri memanggilnya saat ia baru saja melewati pintu itu. Roy kaget sambil menaruh HP-nya di kantong dan duduk bisa di hadapan Abah Basri. Ingat Roy, antum yang membawa Pak Dharma supaya bisa jaga di pesantren ini lagi. Antum juga yang harus hati-hati nanti di sana. Jangan terbawa emosi kecuali kalau memang terpaksa. Insya Allah Kiai. Nyi Haji datang dari dalam kamar sambil membawa nampan opak yang ia taruh di atas meja. Antum sudah tahu, Abah pernah bilang waktu itu ke antum kalau antum punya bakat, ucap Abah Haji yang membuat Nyi Haji menolehkan wajahnya ke Roy. Abah Haji nggak bisa ngebaca antum. Apa antum mau mengasah supaya bisa ngebantu Abah Haji menemukan guru berilmu hitam itu?
Nyi Haji tersenyum. Ia sudah salin dengan rok santai berwarna coklat, juga atasan resmi yang ia pakai menemui para tamu tadi. Waduh bah, kalau sarannya disuruh bertapa di gua sambil digoda makhluk halus, enggak lah, jawab Royhan. Nyi Haji tertawa, begitu pula Kiai Basri. Antum ini udah parno aja, dikira antum mau jadi babi ngepet. Kalau mau jadi babi ngepet ya harus tanpa begitu. Giliran Roy yang tertawa. Ia melihat Nyi Haji dengan ayunya memindahkan keripik opak itu dari nampan ke toples untuk persediaan cemilan Abah Haji nanti. Ini berkaitan dengan ilmu kebatinan, kuncinya ada di antum juga. Antum punya bakat, Roy. Abah heran, Abah nggak bisa baca pikiran antum. Setelah Abah Kiai mengucapkan itu, Nyi Haji berdiri berjalan ke arah lemari membawa nampan berisi keripik itu. Ia menaruh nampan itu ke atas, menaruhnya sambil mengangkat kedua tangannya menyimpan nampan di atas lemari karena memakai rok santai yang kecil. Jelas apapun itu terjadi, dan setelah diperhatikan lebih seksama, membuat batin Roy berkata, Nyi Haji, Kiai, gimana Roy, mau tidak? Ucap Abah Haji mengagetkan batinnya, membuat Roy yakin bila Abah Haji tak bisa membaca batinnya. Buktinya ia tak mendukur saat Roy takjub. Kalau prosesnya mudah dan bisa ngebantu, Abah kenapa enggak? Jawab Roy melihat Nyi Haji balik lagi mengambil toples itu. Ia sempat melihat Roy apa benar pria itu memperhatikannya. Ternyata memang benar. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingatkan teman-teman bantu subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lainnya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Lakukan suatu kebaikan hari ini. Salam jangan lupa bahagia.